sini orang kakak kan dari Stain ingin pengabdi pada masyarakat gitu kan. Jadi di sini orang kakak itu cuman pengen mengambil untuk anak-anak SD jadikan pidato gitu kan. Jadi kan orang adik ini masih lulusan SD gitu kan. Nah, pertama perkenalkan dulu deh, nama adiknya siapa? Muhammad Alif Sauni. Nama panggilannya? Alif. Alif ini umur berapa? 12 tahun. Sekarang ini mau sekolah di Hadinda. Sekarang ini masih lulus kan, masih mau daftar gitu kan. Nah, jadi di sini orang kakak ingin adik mengajar pidato gitu kan. Jadi di sini gimana ya cara orang pidato itu harus tugas gitu kan, pembawanya juga harus jelas gitu kan, harus pakai gerakan, suaranya juga harus bagus gitu pokoknya ya. Nanti orang kakak juga akan ajarin baik dari nanti pembukaannya sampai nanti isinya, baru nanti penutupnya gitu kan. Nanti pas di hari pertemuan keempat ini kan baru pertama gitu kan, masih perkenalan gitu. Nah nanti pas nanti di waktu pas pertemuan terakhir di situ baru kita praktekkan pidatonya kayak mana. Nanti orang kakak nanti siapkan pidatonya karena kan orang adik masih mana kan pidato kapan. Jadi kakak akan siapkan nanti. Tinggal nanti orang adik itu pelajarin gitu pelajari, cuman hafal-hafal aja sampai nanti bisa sampai lancar gitu kan. Baru pas nanti pertemuan selanjutnya itu juga masih belajar sedikit demi sedikit gitu kan, biar adik paham cara berpidato yang baik gitu kan. Jadi nanti pidatonya itu kayak penyampainya tuh kayak ustadz gitu, bisa kan ya kayak ustadz gitu, harus pelafalan ayatnya gitu, kayak pembacaan ayatnya harus jelas gitu kan, nanti juga ada artinya gitu. Nah sampai situ juga nanti orang kakak juga akan ajarin bagaimana cara untuk gerakan tubuh nanti pas berpidato gitu kan. Gak mungkin kaku aja gitu diam gitu kan, harus pakai gerakan gitu kan. Jadi untuk adik Alif nanti pas pertemuan terakhir di hari Minggu ini atau nanti pas pertemuan selanjutnya gitu, nanti orang kakak akan ajarin semaksimal mungkin gitu kan. Kalau misalnya orang adik itu udah siap gitu kan, udah hafal semuanya, baru nanti kita buat. Tapi kalau misalnya orang adik masih belum hafal gitu, masih ada yang belum diingat, masih lupa-lupa, nanti orang kakak akan nambahin waktunya buat menghafal gitu kan, bisa deh kan. Jadi pertemuan ini tuh cuman perkenalan aja, perkenalan pidato dan juga nanti caranya kayak mana gitu kan. Oke? Nah kan ini pertemuan yang kedua kan deh, yang pertama udah perkenalan kan. Jadi inilah nanti teks pidato yang ada hafal kan. Nggak apa-apa kan kita sholat atau buat kan? Nanti di sini kan belum ada ayatnya. Di sini tuh ada nanti dalam Quran surah Al-Maun, gak tau kan deh surah apa kan Al-Maun. Ada surah itu yang gitu kan. Nah itu ada hafal. Baru nanti pertama terserah ada hafalnya nanti. Kalau untuk muqaddimah itu ada hafal kan. Terserah Alif mau pakai muqaddimah yang ini atau yang sudah ada hafal juga mau pakai yang mana. Terserah nanti ya. Nah pertama inilah apa Alif. Ini kakak kasih ini terserah yang mau ini. Teksnya ada hafal sampai waktunya hari Minggu inilah. Baru nanti dites di luar kepala. Bisa. Oke. Semangat Minggu kan. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang misalnya mau buat pantun juga nggak apa-apa. Bisa kan. Kalau muqaddimahnya itu udah ada hafal. Udah di luar kepala itu kan yang dulu lah, nggak apa-apa itu yang sering ada buat muqaddimah waktu pidato itu juga nggak apa-apa itu dibuat. Kalau ada maunya nambahin ini nggak apa-apa, misalnya kan muqaddimah yang dulu kan bisa nanti disambung sama yang ini. Kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul. Ini Alif hafal lah ini sampai waktunya dalam keadaan sehat. Rabu, Kamis, Dan yang Sabtu, kedua, Minggu. selawat serta Jadi salam ada cuma yang punya tak lupa waktu kita menghafal selama curahkan 4 hari. ke putra Abdullah Nanti Haji ada baca nanti di rumah, baca-baca, kemudian nanti besok kalau boleh memandikan darah. udah ada beberapa kalimat atau paragraf yang Alif hafal.
bisa kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Papa, ala ali minta sholat ini cuma dikit aja, nggak banyak-banyak, ha? Cuma dikit. Nanti ini sambung ini sini nanti itu ada Pada ayatnya itu. kesempatan yang Yang berbahagia tadi ini, Allah Ta'ala itu saya kasih akan ini. memberikan Ya. ceramah mengenai syirikah. Kan? Ini ada bacaannya. Mana tadi? Di dalam Quran surah Al-Maun Saya ayat akan 4 memberikan sampai 5. pidato Kan? mengenai Itulah nanti. menyampaikan pidato Oh, ada cari. Surah Al-Maun itu Al-Maun itu hafal kan? Sedekah Itu nanti merupakan dihafal. berlaku Cuma itu terbaik aja. yang Kemudian sangat artinya juga disukai oleh dihafal. Allah Cuma itu, Subhanahu nggak wa banyak-banyak. Ta'ala dan sangat dianjurkan Oh, bagi ini ada kita satu lagi. yang mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Dia punya tiang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan Kalau biasanya ada pidato itu hadirin itu, para hadirin gitu, nggak para saudara-saudari. sedekah para akan hadirin membuat gitu. hidup menjadi barokah. Allah juga berjanji bahwa bersedekah tidak Nanti membuat salam kita dah, menjadi kemudian masuk miskin. mukaddimah. Justru Selanjutnya Allah masuk akan mukaddimahnya nanti melipat baru nanti gandakan bilang harta yang para sudah hadirin kita atau para sedekahkan. jamaah juga bisa. Para hadirin sekalian, itu juga. Pada pagi acara ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Masalul ladzina Sholat merupakan yunfikuna kewajiban bagi amwalahum pemeluk agama fi Islam. sabilillah. Sudah tahu lah deh itu kan cara Kama berpidato yang sali- benar kan. Kama saliyat batin ambutan Baru bagian sama mana lagi asal- yang ada yang nggak paham? sama asana bidafi Udah, selesai. Sekali lagi. latin min Oke. atu. Nanti ada apa ya? Insya Allah Rabu dan Kamis kita akan pertemuan lagi, pertemuan ketiga. Di situ ada yang udah hafal beberapa, terserah nanti mau hafalnya cuma yang ini atau mukaddimahnya aja juga nggak masalah. Tapi kalau boleh lah, hafallah sampai paragrafnya ya. Allah Yang ini seperti atau ini juga boleh. seperti Pokoknya ini sampai ke sini sembunyi-sembunyi lah. Ada hafal ya. Nah ini nggak usah ikut. seperti sebutir biji yang menumbuhkan Mukaddimahnya tujuh nanti itu tangkai. Pada setiap tangkai pakai ada 100 sambung biji. ini. Apa Selain melipat mukaddimah, gandakan bagi masuk di siapa sini ya. yang dia Sini baru ada hafal sampai ini dulu. berkehendak. Dan Allah Ya Maha kan? Luas Baru Maha pertemuan mengetahui. berikutnya nanti ke sini baru ke sini. Sedekah dapat Ya kan? dilakukan secara terang-terang Oke. maupun Baru nanti sembunyi-sembunyi. hari Minggu nanti ini baru kita akan mulai Allah Subhanahu pidatonya wa Ta'ala tanpa lihat teks. lebih menyukai Pakai baju yang Bapak hambanya bilang yang semalam. menikah Ya, pakai baju koko dengan peci. Oke? orang lain. Allah Selain Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani ma'ya'i rasadi. Abadda arbaban nuha wa rasama samsal bayadi fi sudurin ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta dalam perlindungannya. Adapun saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu ibaduddin." Sholat itu sebuah tiang dalam agama. Ibaratkan dengan sebuah rumah, jika tidak mempunyai tiang maka akan roboh dan tidak dapat berdiri. Hal ini mengingat betapa pentingnya sholat, orang sakit pun diwajibkan sholat. Walau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila manusia mengetahui pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan selalu mendatanginya, walau harus meranggak. Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un yang berfirman, Fawail Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul
niatnya. Maka orang yang tidak sholat akan rugi dan celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani ma'ya'i rasadi amadda arbaban nuha warsama samsal bayani fi sudurim ulama. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sehat dan dalam perlindungannya. Pada sholawat beriringkan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Perintah Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ibaduddin." Salat itu sebuah tiang dalam agama. Diibaratkan dengan sebuah rumah yang tidak mempunyai tembok sebagai penyangga, maka rumah akan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, orang yang sakit pun diwajibkan untuk sholat. Sholat sebaiknya dilakukan secara khusyuk, dan apabila terdengar suara kumandang azan, maka bersegeralah datang ke masjid. Bagi perempuan, sebaiknya sholat di rumah. Dan cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa